Baik, pada kesempatan kali ini ya saya akan mengadakan sesi diskusi sekaligus sesi tanya jawab, mungkin lebih tepatnya tanya jawab ya, sekalian diskusi begitu. Yang mana materi ini sudah saya sampaikan sebelumnya melalui video pembelajaran dan harapannya kalian sudah menyimak dengan baik. Jadi ketika nanti saya memberikan pertanyaan itu langsung saja bagi yang sudah mengerti atau sudah memahami dari apa yang ditanyakan itu dapat menjelaskan ya. Namun saya ingatkan lagi dalam hal ini yang saya lihat itu tidak hanya sekedar benar atau salahnya jawaban, tapi keaktifan kalian dalam merespon setiap pertanyaan yang saya berikan. Ya, ini kegiatan sesi diskusi ini tentu bukan yang pertama kali ya, karena sebelumnya pun saya sudah sering melaksanakan metode perkuliahan yang di sesi Zoom itu kita mengadakan sesi tanya jawab ya. Yang harapannya juga saya bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian berkenaan dengan materi yang sudah saya berikan. Oke, jadi pada kesempatan ini ya, kita akan membahas mengenai tentang isolasi ya. Nah, isolasi yang mungkin selama ini sudah pernah kalian pahami sebelumnya ya, yang secara khusus mengenai istilah isolasi itu sendiri ya, itu bisa menjadi bahan kita untuk merumuskan pengertian dari isolasi bakteri. Ya, karena sebetulnya nggak jauh beda pengertiannya, hanya saja objeknya saja yang berbeda. Oke, nah langsung saja di sini saya memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Apa sih pengertian dari isolasi mikroba dan tujuannya apa? Oke, di sini sudah ada Zirli ya yang akan memberikan penjelasan mengenai apa itu pengertian dari isolasi mikroba. Silakan Zirli. Baik Bu, izin menjawab. Isolasi bakteri itu adalah proses untuk memindahkan mikroba yang ada di habitat asli atau alam ke tempat yang dibuat khusus dan tujuannya itu untuk menumbuhkan mikroba dalam skala lab. Baik. Itu jawaban dari Zirli. Ada lagi yang mau memberikan jawaban atau penjelasan berkenaan dengan apa itu isolasi mikroba? Ya, mikroba itu bisa bakteri ya, bisa fungi yang memang sifatnya adalah mikroorganisme. Oke, ada lagi nih di sini yang sudah raise hand. Rahmat, silakan Rahmat. Ya, Bu. Eh, Isolasi mikroba yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Oke, Identifikasi mikroba yaitu mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. baik. Ya, dari penjelasan Zirli dan Rahmat tentunya ini menjadi gambaran ya. Harapannya sih yang lainnya meskipun belum mencoba untuk memberikan penjelasan sudah memahami juga ya. Karena ini menjadi dasar penting ya sebelum kita melanjutkan materi berikutnya. Ya, mengingatkan kembali dari apa yang sudah disampaikan ya, bahwasanya memang mikroorganisme ini secara jumlah itu sangat banyak ya. Tidak hanya yang mungkin ada di daratan ya, bahkan ada di udara, bahkan ada di perairan. Semua bagian yang ada di bumi ini tentunya banyak sekali ditemukan mikroorganisme. Perbedaannya adalah kalau manusia itu bisa dilihat secara visual langsung ya tanpa menggunakan alat bantu. Namun kalau bakteri itu harus menggunakan alat bantu. Nah, itu ya. Jadi bedanya memang dari segi ukuran
mereka sifatnya jauh lebih kecil daripada makhluk hidup yang lain. Nah, istilah isolasi itu betul tadi ya. Maksudnya adalah kita ingin memisahkan suatu mikroorganisme yang itu berasal dari habitat alaminya ya atau di lingkungannya yang itu memang masih bersifat sangat kompleks ya, bahkan sangat banyak dan beragam. Dan kita pengen mengambil yang memang dalam golongan tertentu. Nah, tentunya dalam proses pengambilannya ini pun kita tidak boleh sembarangan. Nanti ada beberapa tahap-tahap memang harus diperhatikan. Ya. Nah, dalam hal ini memang eh, perlu sekali dilakukan karena kalau tidak dilakukan kita tidak akan bisa tahu karakteristik dari mikroba tersebut ya. Jadi kita harus pisahkan dulu dari kelompok yang lain agar kita lebih spesifik untuk memahami suatu karakteristik dari bakteri tersebut. Nah, tujuannya apa isolasi itu ya? Ketika kita ingin mendapatkan suatu golongan bakteri tertentu, kita kan ingin mendapatkannya tuh tidak mati ya, pasti dalam kondisi yang masih hidup. Ya. Nah, ketika kita menginginkan mikroorganisme itu hidup ya, pasti kita akan memberikan cara agar bakteri tersebut dapat bertahan hidup di tempat kita ya, atau yang kita kenal dengan istilah bagaimana caranya kita mengkulturkan bakteri tersebut di skala lab. Ya, kalau skala lab itu berarti kan buatan kita ya, bukan yang memang hidup secara alami di alam. Nah, ketika di lab, mau nggak mau kita menyesuaikan syarat hidupnya si bakteri tersebut. Apa saja? Terutama adalah nutrisi. Kita tahu bahwa bakteri itu kan butuh makan ya, sama dengan kita juga butuh makan. Mau yang itu unsur makro maupun yang unsur mikro. Nah, bagaimana caranya kita memenuhi itu? Kita menyediakan nutrisi di tempat yang nanti akan menjadi tempat hidupnya, yaitu berupa media. Ya, jadi media itu harus lengkap nutrisi yang dibutuhkan. Kuncinya itu ya. Kemudian kita harus memahami teknik sterilitas ya. Jangan sampai nanti ketika kita menumbuhkan bakteri tertentu, ada bakteri lain yang ikut nimbrung. Jadi pastikan semua peralatan yang digunakan itu harus dalam kondisi yang steril. Tidak hanya peralatannya, kita sebagai peneliti atau yang mungkin sedang mengkulturkan itu harus juga dalam kondisi yang steril. Gimana caranya steril, Bu? Ya tentu kita harus melakukan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer ya, menggunakan APD. Nah, itu sebagai salah satu langkah untuk kita bisa mensterilkan diri sendiri. Ya, jadi tidak boleh sembarangan ya. Jadi masuk ke ruangan itu harus dalam kondisi yang steril. Bahkan jas lab, kemudian alat apa namanya, misalkan seperti sandal ya, itu pun harus secara khusus yang memang ada di lab ya. Tidak boleh sandal atau sepatu yang ada di luar itu ikut masuk ya. Nah, betul ya, tadi jawaban Zirli sama Rahmat ya, bahwa saya memang isolasi itu kita mencoba untuk memisahkan bakteri yang ada di lingkungan yang jumlahnya itu entah berantah berapa jumlahnya ya, banyak banget. Kita pengen mengkulturkan yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ini pandangannya harus ke depan. Kenapa mesti kita pisahkan, mesti kita identifikasi? Karena kita sedang mencari source, sedang mencari sumber, sumber yang memang kita ingin kembangkan potensinya. Ya, kalau ini berbicara mengenai mikroba yang bersifat menguntungkan, ya, kita menginginkan sesuatu yang kita bisa peroleh dari mikroba tersebut, terutama metabolit sekundernya, yang itu memiliki potensi untuk bisa kita kembangkan, ya, dari berbagai jenis bakteri untuk kebutuhan hidup, mau itu kesehatan, pertanian, ya, di bidang peternakan, pokoknya yang memang menguntungkan. Nah, itu prinsip yang harus dipahami. Tadi saya menyebutkan bahwasannya bakteri ketika kita ambil dari alam, kemudian saya ingin mengkulturkan di lab, kita butuh yang namanya media, ya. Nah, sebetulnya istilah media kultur itu apa? Nah, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara pembuatan media. Nah, ada media basal ya. Media basal itu media dasar yang memang itu untuk semua jenis bakteri.
Jadi tidak ada spesifiknya ya, tapi dibuat umum. Basal itu dasar atau umum, yang mana memang kita bisa menggunakan media itu untuk menumbuhkan semua jenis bakteri yang ada. Nah, secara umumnya dibedakan menjadi ada jenis media Na, ada jenis media Nb. Nah, silakan siapa yang akan memberikan jawaban di sini, penjelasan apa itu media kultur dan media Na dan Eb itu bedanya. Nah, di sini sudah raise hand Sela. Sela, ada Sela? Ada, Bu. Oke. Silakan Sela. Media kultur yaitu media yang diperlukan agar sel atau jaringan pada bakteri yang diisolasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi bakteri yang lengkap. Terus bedanya media Na itu yaitu media dasar atau media padat untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri dan untuk mengisolasi mikroorganisme dalam kultur murni. Dan media Nb yaitu media dasar yang berupa media cair, yaitu untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri dan untuk mengisolasi mikroorganisme dalam kultur murni. Oke. Baik, terima kasih Sela. Saya berikan kesempatan satu lagi di sini ada yang sudah raise hand, Vina. Silahkan Vina. Ya Bu, media Na itu media natrium agar, sedangkan media Nb itu media bord. Perbedaannya kalau agar itu bentuknya padat, sedangkan Nb itu bentuknya cair. Oke. Terima kasih Bu. Baik. Nah, yang harus kalian pahami ya, istilah media kultur. Tadi betul ya dijelaskan oleh Sela. Jadi media kultur itu adalah media yang memang diperlukan untuk bakteri itu tumbuh, begitu ya. Karena kan kita ingin menumbuhkan jenis bakteri tertentu yang memang nantinya akan kita identifikasi, kan begitu. Nah, namun dalam hal ini kita harus paham terlebih dahulu. Jadi kita membuat media tidak hanya sekedar media saja, begitu ya, tetapi harus lengkap dengan nutrisinya. Tentunya nutrisi di sini adalah nutrisi yang diperlukan oleh bakteri. Nah, secara umum ya, media kultur pada mikroba itu dibedakan menjadi dua ya, secara umumnya. Jadi kita mengenal ada istilah media basal ya atau media dasar ya. Jadi media dasar ini bisa digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis bakteri. Nah, ada media Na, ada media Nb. Sebetulnya perbedaannya itu hanya di A dan B saja ya. Kalau A itu kan agar ya, yang namanya agar itu kan pasti kondisinya nanti setelah kondisi suhunya turun, setelah dipanaskan pasti akan memadat. Berarti logikanya kita sudah bisa menebak ya, bahwasanya memang media Na atau nutrien agar adalah media dasar yang berbentuk padat. Itu dulu bedanya. Kemudian yang kedua Nb. Di sini tidak ada istilah A, berarti memang bukan agar ya. B itu broth. Broth itu dalam bentuk cair. Berarti mau dia sudah dalam kondisi dingin sekalipun ya, itu masih dalam bentuk cair ya. Nah, persamaannya apa? Ya, persamaannya sama-sama bisa menumbuhkan semua jenis bakteri untuk proses isolasi. Begitu, ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan beda dari susunan apa namanya komposisinya, ya, komposisi dari medianya. Yang jelas kalau untuk komposisinya semuanya sama kecuali adalah agar. Ya, kalau pada nutrien agar itu ada 1,5% agar yang ini yang membuat media itu menjadi memadat. Sedangkan kalau Nb itu tidak ada. Ya, jadi itu bedanya. Ketika media Na nanti setelah dipanaskan itu kemudian kita tuangkan ke dalam tabung reaksi atau ke dalam cawan Petri ya, itu nanti lama-kelamaan akan memadat.
Ya, sedangkan kalau pada NB, nutrien broth, ya, itu ketika dituangkan dalam tabung reaksi itu tetap cair. Nah, itu ya. Nah, kemudian penggunaannya juga berbeda. Biasanya kalau untuk NB itu lebih diperuntukkan untuk mengetahui aktivitas dari bakteri tersebut untuk kebutuhan oksigen secara fisiologisnya, ya. Jadi ketika ada bakteri yang mungkin ada di permukaan atas itu dapat ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung udara, ya. Berarti memang bakteri tersebut hanya bisa hidup ketika ada oksigen. Kita kenal dengan istilah anaerob. Ya, kemudian ada juga yang ada di tengah, ya, ketika itu ada gelembung-gelembungnya atau mungkin ada di permukaan bagian bawah, ya, yang memang ini semua tergantung dari karakteristik dari bakteri tersebut. Apakah dia sifatnya adalah aerob atau sifatnya anaerob, yang memang dia tidak bisa hidup kalau kalau ada oksigen, ya, yang sifatnya anaerob. Nah, ini perbedaan dasar ya yang memang harus kalian pahami antara media Na dan media Nb, ya. Apakah hanya ada kedua media ini saja? Ya tentu tidak. Ini kan media dasar ya, media secara umum. Nah, sedangkan kalau kita ingin secara spesifik terhadap bakteri tertentu supaya bakteri lain tidak ikut tumbuh di situ, ya kita menggunakan modifikasi dari media yang kita buat seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan media diperkaya, ada yang disebut dengan media diferensial, ada yang disebut dengan media selektif. Ya, ini sudah levelnya sudah di atas dari media basal tadi. Jadi sudah memberikan faktor-faktor tertentu sehingga kita bisa menumbuhkan jenis bakteri yang memang kita inginkan. Saya membutuhkan 3 mahasiswa di sini ya, masing-masing bisa menjelaskan untuk media yang diperkaya, media diferensial, dan media selektif. Ya, oke, saya lihat oke sudah ada 3 ya di sini pas ada Serly, kemudian ada Adinda, lalu ada siapa lagi? Riza Firnalia. Dah pas tuh satu-satu ya. Silakan mau siapa dulu? Serly, Bu. Aja dulu, Bu. Media perkaya adalah media basal yang diperkaya dengan nutrisi kuning, telur, dan sebagainya. Umumnya media perkaya digunakan untuk bakteri dengan perhatian khusus. Contohnya seperti salicylcysteine broth, alkaline phaton water, alkaline phaton water, NaCl 3%. Nutrisi ekstra. Sudah, Ibu. Oke, dilanjut Dinda. Media diferensial adalah media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran. Contohnya board agar. Udah, Bu. Oke. Untuk yang selektif, Riza? Media yang ditambah zat-zat tertentu yang bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain, Bu. Baik. Ya, secara prinsip sudah paham ya. Hanya saja mungkin nanti kita bisa lengkapi supaya lebih detail untuk perbedaan secara spesifik apa itu media yang diperkaya, diferensial, dan selektif ya. Jadi nanti kalian tidak tertukar ya. Maksudnya apa dan contohnya apa begitu. Nah, kita coba review ya. Untuk media yang pertama adalah media yang diperkaya ya. Maksudnya yang diperkaya itu apa? Ya istilahnya saja sudah diperkaya, berarti artinya ditambahkan nutrisi tertentu dari media dasarnya. Jadi media dasar yang diperkaya dengan nutrisi ekstra. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk darah ya, serum, kuning telur, dan sebagainya. Memang ini adalah nutrisi yang banyak banget disukai oleh bakteri. Ya. Nah, umumnya memang media diperkaya ini dikhususkan untuk jenis-jenis bakteri yang memang sulit ya.
dan butuh perhatian khusus. Nah, yang butuh perhatian ini nggak hanya manusia ya, ternyata bakteri pun juga butuh perhatian khusus begitu. Karena kalau enggak dia akan mati ya. Nah, dalam hal ini media yang diperkaya ini dia memberikan kesempatan untuk bakteri tersebut ya untuk berkembang biak lebih cepat ya. Karena pada umumnya kan kalau bakteri kan tetap mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Hanya saja mungkin waktu tumbuhnya sedikit lambat karena kondisi yang memang nutrisinya kurang ya. Makanya diberikan tambahan atau diperkaya dengan nutrisi tertentu akhirnya dapat mempercepat proses pertumbuhan dari bakteri tersebut. Nah, biasanya di sini yang digunakan ya untuk jenis-jenis bakteri yang sifatnya sulit atau yang butuh yang namanya perlakuan khusus ya. Dan paling banyak sih memang yang sifatnya patogen. Nah, di sini ada jenis media yang diperkaya, contohnya adalah SCB ya. SCB itulah selenite cysteine broth ya. Ini bentuknya cair. Kemudian ada alkaline peptone water, ini juga cair ya. Nah, ini semua spesifik terhadap jenis bakteri tertentu. Nah, misalkan seperti selenite cysteine broth ya. Ini untuk menumbuhkan bakteri jenis Salmonella. Nah, kemudian kalau untuk AKPW ya, APW ini alkaline peptone water ya, ini untuk Vibrio cholera. Nah, ini semua adalah jenis bakteri yang bersifat patogen ya. Jadi memang ketika ada pemeriksaan secara untuk mendiagnosis suatu penyakit ya, kita tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang itu terinfeksi bakteri jenis apa. Karena karakteristik dari bakteri tersebut ya ketika menginfeksi manusia hampir sama secara keseluruhannya, yaitu dapat menyebabkan demam. Hanya saja mungkin lokasi sakitnya ya, apakah di area pernapasan ya, apakah di area pencernaan atau di area saluran kemih seperti itu ya. Nah, ini untuk yang media diperkaya. Nah, untuk media diferensial, maksudnya apa? Jadi kalau media diferensial ini kita itu ingin membandingkan antara bakteri lain ya berdasarkan karakteristik satu bakteri tertentu. Jadi kalau yang satu mampu, satu enggak. Nah, itu ya. Makanya kita memilih untuk mencari karakteristik yang bakteri itu mampu melakukan sesuatu, berarti yang enggak mampu itu berarti bukan yang kita inginkan. Jadi kita kayak semacam ini ya, mencari perbedaan antara beberapa kelompok bakteri yang ada di media tertentu. Nah, media ini mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme dari jenis tertentu yang itu berasal dari kultur murni atau campuran. Contohnya di sini ada media McConkey. Ya, McConkey ini tadi saya menyebutkan kan untuk membandingkan ya, membandingkan bakteri dengan yang lainnya yang satu mampu, satu enggak. Nah, McConkey ini bisa membedakan ya jenis bakteri yang secara fisiologis itu mampu melakukan fermentasi laktosa dan yang tidak mampu memfermentasikan laktosa. Ya. Nah, kemudian ada media KIE ya. Nah, ini untuk mengetahui jenis bakteri yang dia mampu memfermentasikan laktosa dan glukosa ya, serta pembentukan H2S. Nanti dilihat dari media yang digunakan. Jadi apa yang itu dapat kita lihat itu kan sifatnya adalah efek dari metabolismenya ya, efek dari proses fisiologisnya di dalam tubuh si bakteri tersebut. Selain KIA ada juga triple sugar iron agar ya, ini agar TSI. Jadi di sini untuk mengidentifikasi jenis mikroorganisme yang bersifat gram negatif ya, yang berdasarkan kemampuan untuk memfermentasikan dextrosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian ada juga media MBA. Nah, media MBA ini dia mengandung laktosa ya, yang untuk sebagai pembeda
mikroba yang mampu memfermentasikan laktosa seperti E. coli. Berarti logikanya ketika ada bakteri yang dia itu tidak mampu memfermentasikan laktosa, ya berarti tidak bisa kita identifikasi. Jadi yang mampu hidup di MBA ini adalah hanya jenis-jenis bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa. Berarti kalau yang nggak mampu ya mungkin hilang atau akan mati gitu. Kemudian media selektif. Nah, kalau media selektif ini kayak ini ya, sistemnya kayak seleksi alam. Kalau kita ingin hanya kita sendiri yang hidup di suatu tempat, biasanya kita akan menyediakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Gitu. Misalkan saya punya teman saya ini paling nggak suka aroma jahe misalkan. Ya, saya suka banget. Nah, makanya saya menyediakan jahe sebanyak-banyaknya di ruangan saya. Akhirnya apa? Tidak ada satupun orang yang mau masuk ke ruangan saya karena memang tidak kuat dengan aroma jahe. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Jadi kita menyediakan tambahan zat-zat tertentu yang itu bersifat selektif ya untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Ya, ini memang kesannya jahat ya, tapi inilah proses bagaimana si bakteri itu dapat mempertahankan hidup gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyediakan media yang berisi zat tertentu. Contohnya di sini adalah zatnya adalah PEA. PEA ini adalah phenylethyl alkohol agar. Ya, jadi kita tahu bahwa PEA ini kan mengandung alkohol. Nah, ketika kita tahu kalau bakteri yang mampu bertahan di media yang berisi PEA ini hanyalah jenis golongan gram positif, berarti selain gram positif itu akan mati. Ya, jadi di sini dengan adanya PEA ini dia mampu menumbuhkan bakteri gram positif, tetapi dia dapat menghambat pertumbuhan gram negatif. Berarti sudah melakukan seleksi, gitu. Nah, kemudian ada juga jenis media TCBS ya. Nah, ini kalian kalau untuk mempelajari materi ya tidak perlu sih, tapi kalau pun memang butuh waktu ya tidak masalah ya kalau cuma sekedar menghafalkan nama singkatannya saja. Ya, misalkan media TCBS gitu ya. Dia adalah media selektif yang untuk pertumbuhan bakteri Vibrio cholera. Kemudian ada media SSA, apa itu? Salmonella dan Shigella agar. Jadi media ini memang untuk menyeleksi golongan bakteri Salmonella dan Shigella. Begitu. Sehingga akan mencegah pertumbuhan bakteri-bakteri yang lain. Jadi yang ada di media yang kita gunakan itu adalah media yang adalah bakteri yang dimaksud. Atau bakteri memang kita inginkan tumbuh di media tersebut. Nah, itu ya media. Jadi ada media basal ya, itu secara umum semua jenis bakteri bisa tumbuh ya, ada NANB tadi. Kemudian ada media diperkaya, ada media diferensial dan ada media selektif. Nah, kemudian kita masuk ke istilah isolasi mikroba ya. Jadi isolasi mikroba tadi kan sudah dijelaskan di awal ya. Kita mencoba untuk memisahkan golongan mikroba tertentu yang ada di habitat alamnya yang memang itu ingin kita tumbuhkan dalam skala lab menggunakan media. Namun dalam hal ini harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengambilnya. Nah, ini yang nggak boleh salah. Jangan sampai nanti yang kita ambil zong nggak ada, atau yang kita ambil terlalu banyak, atau mungkin malah bercampur dengan begitu banyak jenis bakteri yang lain. Ada dua cara ya pengambilannya. Ada yang mungkin langsung mengambil dari alam. Kita kalau ngambil dari alam itu random ya. Jadi bisa comot sana sini ya. Entah itu dalam bentuk padatan, cairan atau dari udara. Nah, kemudian atau diambil langsung dari koleksi kultur. Nah, sebetulnya koleksi kultur ini memudahkan supaya tidak melakukan isolasi ulang. Ya, jadi kalau kita sudah mengkulturkan suatu jenis bakteri tertentu yang itu sudah murni, ya itu tinggal diperpanjang aja masa usianya. Ya, biasanya dilakukan peremajaan menggunakan media baru, dipindahkan ke media baru begitu seterusnya. Ya. Nah, sedangkan kalau kita memulai dari awal yang mengambil langsung dari alam, memang banyak yang harus kita perhatikan. Stepnya lebih panjang, ya.
Nah, dalam hal ini kita harus perlu tahu ya, kenapa sih kita mesti melakukan pengambilan mikroba dari alam? Ya, kita kembalikan ke tujuan kita. Selain sebagai ilmu pengetahuan ya, untuk mengidentifikasi makhluk hidup termasuk mikroba yang ada di alam, tapi lebih bagaimana kita bisa mencari celah potensi yang mungkin bisa disumbangkan oleh bakteri tersebut. Makanya sudah banyak industri-industri yang teknologi ya bergerak di bidang teknologi itu sudah menggunakan jasa si mikroba. Sudah gratis ya, banyak jumlahnya. Ya kalau masalah peralatan relatif ya memang mahal di awal, tapi ketika sudah ada seterusnya akan lebih murah ya. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan ketika suatu industri itu ingin melakukan isolasi bakteri dari alam ya, kita harus pastikan nutrisinya itu mudah kita buat. Jangan sampai nutrisinya yang aneh, yang sulit kita sediakan. Yang pertama, nutrisinya harus sudah ada dan memang mudah dan murah untuk diperoleh. Nah, kemudian jenis mikrobanya itu optimumnya suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Ini akan lebih mudah kita untuk proses perlakuan ya atau proses penyimpanan. Ada jenis bakteri yang tumbuh suhunya itu sampai 100 lebih. Berarti kan kita harus menyediakan tempat yang bersuhu panas seperti itu. Berapa energi yang harus dikeluarkan untuk bisa memanaskan suhu di atas 100 derajat Celcius. Ya, apalagi itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bahkan sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, kemudian selain kita mencari bakteri yang memang suhu optimumnya di bawah 40 derajat Celcius, ya, dalam prosesnya itu tidak membutuhkan alat yang sulit dikendalikan. Ya, masih bisa dilakukan dengan tenaga teknis ya, jadi bukan sesuatu yang sulit. Kemudian mikrobanya ini sifatnya stabil, tidak berubah-ubah ya. Jadi ketika kita lakukan isolasi, ya itulah bakterinya. Nanti akan dilakukan peremajaan lagi ya, dipindahkan media kulturnya itu juga tidak akan berubah menjadi mikroba yang lain atau mungkin mudah mengalami kontaminasi ya, kontaminasi apa mengalami resistensi gitu. Resistensi yang akhirnya merubah karakteristik dari bakteri tersebut. Kemudian memiliki produktivitas cukup tinggi ya. Kenapa? Karena memang kita ingin mengambil manfaat dari bakteri tersebut yakni berupa metabolit sekundernya. Kita bisa ambil untuk kebutuhan obat ya, vitamin, kemudian hormon yang memang itu bisa kita kembangkan dengan berbagai teknik rekayasa genetik misalkan. Ya. Kemudian mudah memisahkan produk dari kultur. Itu kan nanti antara produk yang dihasilkan oleh bakteri atau metabolis sekunder yang dihasilkan oleh bakteri itu kan pasti akan bercampur baur ya di dalam media. Nah, kita mencari yang memang mudah untuk dipisahkan antara produk dan kulturnya. Gitu. Kan nggak mungkin kita memanfaatkan produk dari bakteri, kemudian kulturnya, medianya, semuanya ikut diambil kan tidak mungkin. Ya, jadi yang kita ambil adalah kulturnya, produknya saja yang kita ambil dan kulturnya kita tinggalkan. Nah, kultur di sini tuh maksudnya bakteri tersebut gitu, yang mungkin masih hidup atau sudah mati. Nah, di sini metode isolasi yang memang harus diperhatikan. Nanti setelah ini kita akan belajar mengenai macam-macam teknik isolasi ya. Jadi dengan begitu kita akan mempermudah menumbuhkan bakteri yang ada di luar atau ada di alam untuk bisa tumbuh di media kita. Ya. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke metode apa namanya isolasi ya, metode isolasi bakteri, kita harus paham dulu. Tadi saya sudah menyinggung di sebelumnya, kalau ketika kita ingin mengambil sampel dari alam, ya pastikan dulu kita tahu sampel itu berupa apa. Apakah berupa padatan, ya bisa tanah, serpihan batu, kayu atau yang lain, ya, atau berupa cairan. Nah, ini cara pengambilannya berbeda. Nah, kalau untuk yang berupa padatan, ya diambilnya tidak harus 1 kilo, itu tidak harus ya.
Tetapi dalam jumlah yang sedikit saja, cukup pakai spatel atau pinset steril dikit, dicomot dikit gitu aja sudah bisa. Ya. Kemudian disimpan di kantong plastik steril, ya, bukan langsung plastik punya kita sehari-hari, tapi yang khusus berupa steril. Agar apa? Agar si bakteri yang ada di sampel tersebut itu tidak ganggu, ya, oleh bakteri-bakteri yang lain, dan kita pun akan mendapatkan hasil yang valid gitu. Nah, kalau berupa cairan itu bisa dari darah, urin, air, lumpur atau yang lain-lain dalam bentuk cairan ya. Itu biasanya ngambilnya bukan pakai pinset, tapi pakai pipet tetes ya, tapi yang steril. Habis itu dimasukkan ke dalam tabung polipropilen steril yang memang secara khusus untuk pengambilan sampel dalam bentuk cair ya. Nah, ini adalah contoh kantong plastik steril yang sudah ada dan memang sudah tersedia ya, yang khusus untuk pengambilan sampel dalam bentuk padatan. Sedangkan kalau untuk yang berbentuk cair itu tabungnya seperti ini ya, jadi memang steril juga. Itu jangan sampai bercampur dengan apa yang dimiliki oleh kita. Ya, entah itu dari tangan ya, udara. Makanya dalam proses pengambilannya harus menggunakan APD yang lengkap. Nah, kita masuk ke pengenalan untuk macam-macam teknik isolasi. Ada 3 jenis isolasi, metode isolasi yang harus dipahami oleh kalian ya. Silahkan siapa yang akan menjawab masing-masingnya beserta dengan pengertiannya. Silakan. Metode isolasi apa, dan apa. Tidak ada? Nah, ini pada kemana ini? Yang belum pernah coba, siapa ini? Ini kalau masa harus dipanggilin ya. Monica Ayu ada, Monica Ayu? Monica Ayu ada? Ibu mau nanya itu maksudnya yang ya apa memindahkan mikroba itu di media atau gimana ya Bu ya? Ya, kan ada teknik isolasi tuh. Ada beberapa jenis Oh, ya. iya Bu. Mm-mm. Ada metode apa, metode apa gitu kan. Berdasarkan menuangkan di dalam media yang ada di cawan Petri. Yang metode gores itu ya Bu, Iya, metode gores sebar ya. tuh. Ini yang sudah raise hand Riza sama Zirli. Kalau yang lain nggak ada, saya berikan ya ke yang lain yang sudah raise hand. Saya hitung sampai 3. Oke, ini ada yang baru nih. Delis ya. Delis, oke. Ya Ibu. Bentar. Ada Delis. Kemudian siapa lagi tadi? Ya Ibu. Mei ya? Ya. Kok Mei? Ya, Meilianti. Ada Mei. Terus satu lagi, siapa ini? Yang belum. Nanti kalau yang belum nggak mau, saya berikan yang sudah yang mau tapi meskipun sudah. Ya. Siska. Oke, silakan dimulai dari Delis. Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Metode gores atau strict plate atau culture menggunakan loop os dan menggoreskannya ke permukaan medium agar dengan pola tertentu dengan harapan pada ujung goresan hanya sel-sel bakteri tunggal yang terlepas dari os dan menempelkan ke medium. Sel-sel bakteri tunggal ini akan membentuk koloni tunggal yang kemudian dapat dipindahkan ke medium selanjutnya agar dapat dibiarkan murni. Oke, baik kita lihat dulu ya satu persatu ya biar nanti nggak lupa. Delis mau menjelaskan tentang metode penggoresan yang tipenya strike plate
ya, atau metode gores. Oke, jadi pada prinsipnya betul tadi ya. Untuk metode gores itu kita membuat garis pada pola, pada media agar ya atau media padat, tergantung polanya yang akan kita gunakan. Apakah mau polanya T ya, apakah polanya kuadran, apakah polanya radian atau polanya sinambung. Namun pada prinsipnya di sini adalah ketika kita membuat garis-garis yang semakin lama semakin banyak begitu, harapannya di titik terakhir goresan kita itu akan berkurang jumlah koloni bakterinya. Makanya dengan syarat di sini untuk metode gores adalah pengambilan sampel ujinya atau kultur murninya hanya 1 kali saja. Tidak boleh berkali-kali. Jadi ketika saya sudah mengambil 1, maka digoreskan dengan membentuk coretan seperti ini. Nah, ketika sudah ditanda panah ini teruskan lagi di room berikutnya ya atau di bagian berikutnya. Nah, ketika sudah pakai sampai tanda panah, tidak perlu mengambil kultur lagi, teruskan lagi sampai di titik terakhir. Nah, harapannya di titik terakhir inilah itu sudah ada terbentuknya koloni-koloni yang terpisah gitu ya. Jadi kan semakin banyak goresan itu akan semakin sedikit ya sampelnya. Jadi nanti di titik terakhir itu sudah kita lihat koloni-koloni bakteri yang bisa dihitung. Nah, jarak antara satu dengan yang lainnya itu jelas kalau dia sudah terpisah. Makanya ketika ada koloni yang terpisah dengan koloni yang lain, yaitu kita kenal sebagai koloni tunggal. Walaupun koloni itu bukan spesies bakteri tunggal, koloni itu kelompok. Ya, kita nggak tahu kelompok itu jumlahnya berapa. Jadi untuk kita bisa hitung itu kisarannya 300-an bakteri yang ada di dalam satu koloni. Nah, yang namanya koloni itu pasti sudah dipastikan dalam satu kekerabatan yang sama. Dia kalau nggak kekerabatannya sama, dia nggak mau berdekatan. Gitu ya. Jadi kita pengen mengambil golongan bakteri tertentu itu berdasarkan koloni yang terbentuk. Itu sudah dipastikan kekerabatannya dekat. Atau malah satu spesies yang sama. Ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tergantung kita mau pakai pola apa. Nah, kalau pada contoh ini kan pola kuadran ya. Jadi lebih mudahnya pada kaca cawan Petri ini kita bagi 4 ya. Jadi nanti penggoresannya sesuai urutan ya. Jadi yang pertama tuh yang paling atas, kemudian dilanjutkan yang kedua, dilanjutkan yang ketiga, dan lanjutkan yang keempat sampai terbentuk 4 bagian. Nah, yang terakhir ini ya, yang terakhir ini itu nanti bisa dilihat koloni-koloni yang terpisah. Pastikan dalam proses penggoresannya dalam kondisi aseptis ya. Dari jarum osenya dibakar dulu sampai membara, kemudian didiamkan sebentar, lalu digunakan untuk mengambil kultur, lalu dioleskan sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Begitu ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan pola kuadrat ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Coba kalian lihat. Dari 1 ke 2 ini sudah mulai tipis, 3 sudah mulai longgar. Nah, 4 itu sudah mulai terbentuk koloni yang terpisah. Nah, koloni yang terpisah ini disebut koloni tunggal. Kita bisa memastikan di dalam koloni ini terdiri dari bakteri-bakteri yang memiliki kekerabatan yang sama. Ya. Begitu pula dengan yang T. Nah, bentuk T ini nanti kita bagi 3 ya. Ini yang pertama yang masih padat banget. Ini yang kedua sudah mulai agak longgar. Dan yang ketiga ini sudah mulai terbentuk koloni-koloni tunggal. Nah, begitu pula yang sinambung ya. Yang awal ya dari atas ke bawah ya. Dengan goresan dari awal masih padat sampai ke bawah sudah terbentuk koloni-koloni tunggal. Nah, ini yang disebut dengan golongan bakteri yang identik begitu, yang sama. Oke. Kemudian yang kedua, Meilianti, silakan. Metode tuang atau metode Pauplier adalah suatu teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media yang masih cair dengan stok kultur bakteri
sehingga sel-sel tersebut tersebar merata dan diam dengan baik di permukaan agar atau di dalam agar. Cukup, Bu. Oke. Lanjut, Siska. Oke, selanjutnya itu media penuangan atau pulse track. Jadi media ini menuangkan sampel mikroba terlebih dahulu, lalu dituangkan media sesuai dengan mikroorganisme yang akan diamati. Nah, adapun kelebihan dari metode ini yaitu dapat menumbuhkan mikroba aerob dan kekurangan dari metode ini membutuhkan waktu yang lama bagi mikroba untuk tumbuh. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mei dan Siska ya. Kita bahas yang kedua, penyebaran atau metode sebar ya. Jadi metode sebar ini beda ya dengan yang gores tadi. Jadi kalau sebar ini kita tidak menggunakan jarum Ose, tapi menggunakan apa namanya Drygalski ya, ini namanya Drygalski. Nanti ini kita bisa lihat di lab ya, bentuknya segitiga seperti ini. Jadi ketika kita sudah menyediakan media agar ya yang sudah memadat, maka kita harus menyediakan media kultur murni atau sampelnya ya, yang nantinya akan dituangkan ke dalam media agarnya. Nah, dituangkan di satu titik di tengah, lalu selanjutnya diratakan oleh Drygalski dengan rata di seluruh permukaan ya, baru nanti kita inkubasi. Nah, itu ya. Jadi di sini dengan menyebarkan itu kita bisa melihat pertumbuhan koloni ya, tunggal seperti ini yang nantinya bisa kita ambil ya, dan itu menjadi golongan yang sifatnya kekerabatannya dekat begitu. Nah, bedanya dengan metode yang lain ya, kalau metode yang lain memang sebar ini lebih memberikan peluang kepada jenis-jenis bakteri yang sifatnya adalah aerob gitu ya. Namun dia juga tidak bisa menumbuhkan bakteri yang golongannya anaerob. Kenapa? Karena kan tidak ada pertumbuhan bakteri di bawah permukaan agar ya. Nah, ini juga sama dengan metode gores sebetulnya. Nah, nanti yang berbeda adalah metode tuang. Kalau metode tuang itu nanti kita bisa menumbuhkan mikroba yang sifatnya anaerob. Kenapa? Karena antara media dan kultur murninya atau bakteri ujinya itu bercampur. Ya, makanya bisa tumbuh di atas permukaan agar dan di bawah permukaan agar. Nah, bagaimana caranya supaya koloni yang terbentuk itu tidak terlalu padat dan bahkan sampai menumpuk? Nah, itu perlu kita melakukan yang namanya pengenceran, gitu ya. Jadi pengenceran itu untuk mengurangi konsentrasi sel-sel pada mikroba. Nah, tergantung berapa tingkat nih. Karena kalau semisal dipaksakan itu masih dalam bentuk jumlah yang besar, maka nanti di area media agar ini tidak bisa kita lihat koloni-koloninya, tapi berupa padatan yang menumpuk ya di atas permukaan media karena banyak sekali bakteri yang tumbuh di situ ya. Kemudian metode tuang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi metode tuang ini betul tadi ya atas penjelasannya. Jadi kita tetap menggunakan media, tetapi medianya itu tidak sampai padat dulu. Ya, jadi tetap menggunakan media padat tapi tidak sampai padat sudah diberikan kultur bakterinya ya. Jadi dibiarkan sampai suhunya turun dulu setelah proses pemanasan ya. Nah, kemudian dituangkan ke dalam cawan ya dan dicampur dengan bakterinya ya yang itu bisa menggunakan pipet. Nah, setelah itu digoyang-goyang gitu ya, istilahnya kalau bahasa kita itu digerak-gerakan supaya dia bercampur merata, habis itu diinkubasi. Nah, ketika tumbuh, nanti kita bisa melihat ternyata ada bakteri yang memang tidak hanya tumbuh di permukaan atas media, tetapi juga di bawah media, ya, permukaan bawah media, yang menandakan kalau metode tuang ini memang lebih bagus untuk menumbuhkan dua jenis golongan bakteri, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Ya.
Oke, nah kemudian setelah kalian memahami jenis-jenis atau metode dari isolasi bakteri, tadi saya menyebutkan bahwasannya setiap kultur murni dari bakteri ya, kalau itu yang kita dapatkan dari alam, sampelnya yang masih beragam, masih banyak ya, belum dalam bentuk kultur murninya, itu kita harus encerkan ya. Lalu mengapa kita harus mengencerkan sampel mikroba ya yang terlebih itu secara bertingkat? Ya. Siapa di sini yang akan memberikan penjelasan? Ibu Zirli izin menjawab boleh, Bu? Oke, silakan Zirli. Jadi, mengapa sampel mikroba perlu diencerkan secara bertingkat? Karena agar memperoleh kultur murni dari mikroba tersebut. Karena kan kita dari yang pengertian isolasi, kita kan mengambilnya dari alam. Sehingga kalau dari alam itu nggak cuma satu mikroba yang ada, jadi perlu dilakukan pengenceran agar mendapatkan kultur murni. Bu. Baik. Satu lagi di sini ada siapa ini? Yang lain belum nongol lagi nih. Yang belum menjawab siapa di sini? Monica, ada Monica? Muhammad Kurtobi? Shirley? Aduh, ini ada namanya nggak ada orangnya gimana ini? Fitria Nabila? Siapa yang belum ini? Nggak ada? Ya sudah, saya lempar yang mau. Yang mau-mau saja ya. Di sini ada Siska. Silakan Siska. Ibu sebentar jaringannya. Ya udah Kak Vina aja, Bu. Putus-putus. Oke, siapa ini? Vina. Oke, silakan Vina. Baik. Tujuannya adanya pengenceran secara bertingkat yaitu untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan, Bu. Oke, baik. Ya, pada prinsipnya ya, pengenceran itu kan kita mengurangi konsentrasi ya, mengurangi jumlah dari mikroba yang kita ambil dari alam. Kita tahu kalau yang kita ambil dari alam kan jumlahnya banyak banget. Jangan sampai nanti ketika kita menumbuhkan di media itu semuanya rata ya, kita nggak bisa mendapatkan koloninya. Kita harus mengurangi dengan cara pengenceran ya. Lebih spesifiknya adalah pengenceran bertingkat begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya berikan gambar. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Inilah cara untuk kita melakukan proses pengenceran bertingkat. Ada? Zirli atau Vina? Zirli, Bu. Oke, silakan Zirli. Jadi cara pengenceran bertingkat itu dilakukan ya yang pertama diambil sampel sebanyak 1 mili, kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi, terus yang kedua ditambahkan aquades atau pelarut lainnya untuk menumbuhkan mikroba, yang ketiga ambil sampel yang sudah diencerkan tadi sebanyak 1 mili, kemudian dipindahkan ke tabung reaksi lainnya, dan dilakukan pengenceran lagi dengan aquades atau pelarut lainnya hingga 6 kali pengenceran. Oke. Untuk kultur murni yang didapatkan bisa dilihat dari yang itu 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 5. Nah, pengambilan sampel itu apakah setiap tabung di pengenceran tingkat misalkan 10 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 itu apakah selalu diambil atau bagaimana? Tidak, Bu. Jadi
cuman diambil dari kalau yang diambil dari sampelnya itu cuman untuk dari yang pengenceran pertama. Terus yang untuk pengenceran kedua itu diambil dari pengenceran pertama itu tadi, Bu. Oke, baik. Gitu ya prinsipnya. Jadi untuk sampel itu hanya diambil sekali. Ya, enaknya adalah kita menyediakan dulu pengencernya. Ini kan pakai perbandingan 1:10 ya. Jadi apa namanya, satu itu adalah sampelnya ya, 9 mil itu adalah pengencernya. Pengencer itu bisa menggunakan Aquades bisa ya. Nanti kita di lab menggunakan Aquades ya yang tersedia. Kita sediakan dulu di sini 9 mili semua Aquades ya. Nah, baru nanti kita ambil 1 mili sampel yang itu kita ambil ya. Kalau dalam bentuk cairan ya kita pipet ya. 1 mil kita masukkan ke dalam tabung yang pertama. Nah, ini adalah pengenceran yang pertama. Ya, jadi totalnya ada 10 mili di sini. Kita kocok ya, kita homogenkan. Lalu apakah kita mengambil sampel lagi? Tidak. Ya, untuk pengenceran kedua, 1 milinya kita ambil dari pengenceran yang pertama. Kita masukkan ke 9 pengencer yang sudah ada di sini. Ya, 9 mili pengencernya. Kocok lagi sampai homogen. Lanjutkan pengenceran yang ketiga juga sama, diambil 1 mili dari tabung sebelumnya dan seterusnya sampai selesai. Tergantung dari berapa pengenceran yang akan kita lakukan. Karena kalau ini semua kita kulturkan, ini dikulturkan, ini dikulturkan, diambil, dioleskan di sini, diambil, dioleskan di sini, itu jumlahnya kalau yang masih pengenceran pertama itu numpuk banget kayak gini, ini nggak bisa dihitung. Ya, yang kedua masih numpuk, ya. Yang ketiga sudah mulai agak longgar. Yang ketiga, nah ini sudah bisa kita hitung, ya. Yang ketiga itu ya 2 koloni. Nah, kalau semakin banyak pengencerannya, logikanya berarti semakin habis, ya. Jadi semakin tidak ditemukan mikroba atau nol. Nah, ini adalah cara kita untuk mengurangi konsentrasi dari bakteri yang kita ambil dari sampelnya, ya. Boleh kita lakukan pengenceran, tapi tidak boleh terlalu banyak tingkatnya. Kalau terlalu banyak tingkatnya nanti habis kayak gini. Kita nggak bisa mengambil koloninya. Karena biasanya itu pengenceran kalau nggak 3 kali, 4 kali, atau 5 kali cukup. Ya, nggak lebih dari 5 kali. Kalau sampai 5 kali nanti habis. Tidak ada yang tersaring di sini karena sudah habis di perjalanan ya dalam proses pengenceran. Oke. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada sesi diskusi kita hari ini ya. Alhamdulillah tidak punya hutang ya. Dengan waktu yang tersisa kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita sebelum UTS ya. Dan untuk materi saya sudah sharekan di Google Classroom. Nanti silahkan dicek lagi ya si pennya. Kalau ada yang kurang itu silahkan konfirmasi lagi ke saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. izin bertanya, Bu. Berarti untuk BAP-nya ini langsung 2 pertemuan ya, Bu, ya? 7 sama 8. Iya, 2 pertemuan. Baik, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Ya, sama-sama.